Langit sore di jalur selatan Jawa itu tampak berwarna jingga keemasan. Jalanan berkelok, melewati hutan jati yang rapat dan sepi. Sebuah minibus tua melaju perlahan, membawa 6 mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Bandung. Mereka adalah kelompok KKN yang ditempatkan di sebuah desa kecil bernama Waringin Sari, desa yang terletak jauh di pelosok dan jarang terdengar namanya. Gila, ini udah hampir 2 jam dari jalan raya. Desanya di ujung dunia. Kali, Keluh Bayu, mahasiswa teknik mesin yang duduk di bangku belakang sambil memandangi hutan. Ya sabar, B. Namanya juga KKN. Kalau di kota MAH udah bukan pengabdian. Namanya, sahut Maya, mahasiswi hukum yang terkenal serius, sembari menatap peta lipat di tangannya. Sinta, gadis berambut panjang dari jurusan pendidikan, tersenyum tipis. Katanya desa ini masih kuat adatnya. Bisa jadi pengalaman berharga buat kita. Namun Bima, si periang dari jurusan komunikasi, malah menimpali dengan nada bercanda. Pengalaman? Jangan-jangan pengalaman horor. Aku dengar dari sopir tadi, banyak orang sini suka ngomongin hal-hal aneh. Santet, pesugihan, gitu-gitu. Suasana mendadak hening. Kata santet seperti menempel di telinga mereka, menimbulkan getaran tidak nyaman. Mobil berguncang ketika melewati jalan berbatu. Pemandangan mulai berubah. Sawah luas yang menguning, rumah-rumah kayu berjajar dengan atap rumbia, dan orang-orang desa yang menatap dengan tatapan penuh selidik setiap kali minibus lewat. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, dingin, penuh kewaspadaan, seolah-olah kehadiran para mahasiswa itu adalah sebuah gangguan. Minibus akhirnya berhenti di depan sebuah balai desa tua. Bangunannya sederhana, dinding papan yang sudah kusam, dan di halaman berdiri sebuah pohon waringin besar yang menaungi hampir seluruh pelataran. Seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun menyambut mereka. Tubuhnya tinggi, wajahnya keras, dan matanya tajam. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung hitam. Selamat datang di desa Waringin Sari, ucapnya dengan suara berat. Saya Pak Lurah Surya. Para mahasiswa saling bertukar pandang. Entah kenapa, dari cara bicaranya, ada sesuatu yang menekan di dada mereka. Pak Lurah melanjutkan, kalian akan tinggal di rumah singgah dekat balai desa. Desa kami sederhana, tapi semoga kalian betah. Satu hal, jangan pernah keluar rumah larut malam. Kami punya aturan itu, dan semua warga mematuhinya. Kenapa, Pak? Kalau boleh tahu, tanya Bayu, mencoba ramah. Pak Lurah hanya menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis tanpa menjawab. Ikuti saja, Nak. Kalian akan selamat kalau patuh. Sejenak hening. Angin sore berhembus, dedaunan pohon waringin bergemerisik. Entah kenapa, ada rasa dingin yang menyusup ke dalam hati para mahasiswa itu. Mereka berjalan menuju rumah singgah, bangunan kayu sederhana dengan 4 kamar, dindingnya dari anyaman bambu, dan di bagian belakang ada sumur tua yang airnya terlihat hitam pekat. Serem juga ya tempatnya, bisik Bima pada menghela napas. Semoga kita bisa cepat beradaptasi. Kita di sini 2 bulan, Bim. Jangan malah bikin suasana makin tegang. Malam mulai turun. Saat mereka membereskan barang-barang, suara azan maghrib dari surau kecil di ujung desa terdengar samar,
bercampur dengan suara burung hantu yang sesekali melengking. Maya menutup tasnya, lalu menatap jendela yang menghadap pohon waringin di depan rumah. Dalam keremangan senja, ia merasa melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri diam di bawah pohon itu, seolah mengawasi. Ia mengedipkan mata, dan bayangan itu lenyap. Maya menarik napas dalam-dalam. Mungkin hanya lelah perjalanan, pikirnya. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah firasat buruk mulai tumbuh, perlahan. Malam itu, udara di desa Waringinsari terasa lebih dingin daripada yang mereka bayangkan. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah bercampur aroma anyir yang tidak jelas sumbernya. Lampu-lampu minyak di rumah singgah redup, sesekali berkelip seolah hampir padam. Para mahasiswa duduk melingkar di ruang tengah. Lantainya dari papan kayu, bunyinya berderit setiap kali ada yang bergeser. Aku nggak bisa tenang, sumpah, keluh Bayu sambil memeluk bantal. Tadi pas masuk kamar, ada suara kayak, ketukan di dinding. Padahal nggak ada orang. Bima langsung tertawa kecil, meski suaranya terdengar dipaksakan. Ah, paling tikus, you. Atau cicak gede. Tikus apaan? Suaranya berat, bro. Kayak orang ngetop pakai tulang jari, balas Bayu cepat, wajahnya pucat. Maya yang sejak tadi diam, menatap mereka satu persatu. Aku juga dengar sesuatu. Dari jendela belakang. Kayak bisikan. Sinta menoleh cepat. Bisikan apa? Maya menelan ludah sebelum menjawab. Entahlah, samar banget. Tapi aku yakin ada yang nyebut nama kita. Keheningan jatuh. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Semua orang menunduk, seakan takut kalau terus membicarakan, sesuatu benar-benar akan muncul. Rudi, mahasiswa jurusan pertanian yang paling pendiam di kelompok itu, akhirnya bersuara. Kalian lupa pesan Pak Lurah? Jangan keluar malam. Mungkin apa yang kalian dengar itu peringatan. Bima mendengus. Yaelah, Ruth. Lo percaya beneran sama mitos gitu? Belum sempat Rudi menjawab, tiba-tiba lampu minyak di tengah ruangan berkedip hebat, lalu padam. Gelap total menyelimuti mereka. Sinta spontan menjerit kecil, astagfirullah. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Berat, lambat, seperti seseorang menyeret sesuatu. Langkah itu berputar mengitari rumah singgah. Siapa itu? Bayu berteriak, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang kini berhenti tepat di depan pintu. Semua menahan napas. Lalu terdengar duk, duk, duk. 3 ketukan keras di pintu kayu, seolah seseorang menuntut untuk dibukakan. Bima nekat bangkit, meraba-raba mencari korek. Gak mungkin kita diem aja. Bisa jadi warga. Sempat ia menyalakan korek, pintu depan berderi terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai bambu bergoyang. Di ambang pintu, berdiri sosok hitam. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus kering, wajahnya samar tertutup bayangan. Hanya matanya yang terlihat jelas, merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Ya Allah,
desi Sinta sambil menutup mulutnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Lalu perlahan ia mengangkat tangan kurusnya, menunjuk ke arah Bayu. Bayu terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. "Ken, kenapa aku?" Dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja. Pintu kembali tertutup dengan keras, meninggalkan gema yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sunyi. Tidak ada langkah, tidak ada suara. Hanya napas mereka yang tersengal. Maya buru-buru membaca doa yang ia ingat, suaranya bergetar. A'udzubillahi minasyaitan. Sinta pun ikut menirukan, air matanya jatuh. Allahumma inni a'udzubika minasyayatin. Bima terdiam, wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan rasa takut. Rudi menarik napas panjang. Kita harus hati-hati. Sepertinya, yang dibilang orang-orang itu benar. Desa ini memang tidak aman. Malam pertama mereka di Waringin Sari pun menjadi awal dari teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu, suasana desa Waringin Sari tidak seperti biasanya. Udara yang biasanya segar terasa berat. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan tanah ketika suara teriakan pecah dari arah ujung desa. "Tolong! Tolong! Ada yang mati." Para mahasiswa yang baru saja selesai sarapan sederhana langsung berlari keluar. Bayu masih terlihat pucat setelah kejadian semalam, tapi rasa penasaran membuatnya ikut mendekat bersama yang lain. Mereka melihat kerumunan warga di halaman rumah salah satu penduduk. Wajah-wajah panik, beberapa perempuan menangis sambil menutup mulut. Bima mendorong diri di antara kerumunan, lalu terdiam kaku. Di lantai tanah, terbaring tubuh seorang pria paruh baya. Matanya melotot, mulutnya menganga, lidah terjulur. Di dada kirinya terdapat bekas lebam hitam sebesar telapak tangan, seperti terbakar dari dalam. Innalillahi, desis Rudi lirih. Sinta menutup wajahnya dengan tangan, hampir muntah. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Seorang ibu-ibu menangis histeris. Semalam dia sehat, masih makan malam sama saya. Pagi ini tiba-tiba kejang-kejang, terus jatuh, langsung begini. Pak Lurah datang dengan wajah tenang, meski matanya tajam. Semua tenang. Ini sudah kehendak Tuhan. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Tapi bisik-bisik warga mulai terdengar. Ini pasti santet lagi. Sudah 3 orang bulan ini. Siapa sebenarnya pelakunya? Maya menoleh pada Sinta. Kamu dengar itu? Sudah 3 orang bulan ini? Sinta mengangguk, wajahnya tegang. Berarti desa ini memang sudah lama dihantui. Pak Lurah menatap sekilas ke arah kelompok mahasiswa, tatapannya menusuk. Kalian semua jangan banyak bicara. Fokus pada tugas KKN kalian. Masalah ini urusan warga desa yang sejak semalam merasa dirinya ditunjuk oleh sosok hitam itu, tidak tahan lagi. Ia bersuara lirih, namun terdengar oleh semua. Pak, ini bukan hal biasa. Kami juga, semalam ada yang datang ke rumah singgah. Sosok besar, matanya merah. Dia nunjuk saya. Kerumunan mendadak hening. Warga saling berpandangan. Beberapa menatap Bayu dengan ngeri,
seolah ia sudah ditandai maut. Pak Lurah langsung menepuk bahu Bayu keras-keras, membuatnya terkejut. "Jangan sembarangan bicara, Nak. Itu cuma halusinasi karena kalian baru di sini. Jangan menakut-nakuti warga." Namun tatapan Pak Lurah menyimpan sesuatu, seolah ada rahasia yang ia sembunyikan. Ketika jasad korban dibawa keluar rumah untuk dimandikan, Maya memperhatikan sesuatu. Dari mulut korban, menetes darah hitam pekat yang sangat kental, baunya menyengat. Maya mundur, wajahnya pucat pasi. "Ini bukan kematian wajar," gumamnya. Rudi mengangguk, berbisik pelan. "Aku pernah dengar, di Jawa ada santet yang bisa menghentikan jantung hanya dengan media boneka atau rambut. Bekas di dadanya mirip dengan yang aku baca." Bima menelan ludah, mencoba keras-keras menolak logika itu. "Maksud lo, ada dukun santet beneran di desa ini?" Belum sempat mereka melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara azan dari musala kecil di dekat balai desa. Suara azan itu melengking lirih, seakan memecah kengerian. Namun bagi para mahasiswa, azan itu justru terasa seperti pertanda bahwa mereka baru saja memasuki medan perang yang tak terlihat. Malam sebelumnya hanyalah peringatan. Hari ini, mereka melihat akibat nyata. Dan entah siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Hari-hari setelah kematian Pak Samin terasa panjang dan menyesakan. Desa Waringin Sari yang tadinya diselimuti suara jangkrik malam, kini seakan lebih sunyi dari kuburan. Tak ada lagi anak-anak bermain di sore hari, bahkan warung kopi di dekat balai desa tutup lebih cepat dari biasanya. Mahasiswa KKN semakin merasakan tekanan. Setiap langkah mereka diawasi, entah oleh mata warga yang penuh curiga, atau oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, Bayu mendadak sakit keras. Tubuhnya panas, tapi anehnya kulitnya terasa dingin. Ia menggigil, keringat deras mengucur, sementara matanya sayu. "Astagfirullah Bayu. Kenapa ini?" Sinta panik, menempelkan kain basah ke dahi Bayu. Bayu merintih, menggeliat di kasur. Ada jarum di dalam perutku. Tolong, ambilkan." Semua mahasiswa menatapnya ngeri. Bima mencoba menahannya agar tidak meronta. "Lo jangan ngaco Yu. Lo cuma demam." Namun tiba-tiba Bayu memuntahkan cairan hitam pekat. Bukan darah biasa, lebih kental, berbau busuk seperti bangkai. Maya menjerit, Rudi langsung membaca doa, tangannya gemetar. "Ya Allah, ini bukan sakit biasa," desis Rudi. Mereka panik. Tak ada dokter di desa, sinyal ponsel pun nyaris tak ada. Satu-satunya harapan hanyalah meminta bantuan warga setelah dipanggil. Ia menatap Bayu dengan ekspresi sulit dibaca, lalu menghela napas. "Bawalah dia ke rumah Bu Darmi. Dia bisa mengobati dengan ramuan tradisional." Namun Maya langsung menolak. "Pak, dengan segala hormat, ini bukan penyakit medis. Bayu diserang sesuatu. Saya yakin ini santet." Kerumunan warga yang ikut mengintip ke dalam rumah singgah langsung gaduh. Beberapa mengangguk pelan, wajah mereka penuh ketakutan. Pak Lurah menatap Maya tajam, lalu suaranya meninggi. "Jangan banyak omong. Kalian tamu di desa ini.
Ikuti saja aturan kami. Ketegangan semakin menjadi. Bima hendak membalas, tapi Rudi menarik lengannya, berbisik, "Jangan sekarang. Kita cuma bikin warga makin benci sama kita." Malamnya, ketika semua sudah tertidur, Maya terbangun karena mendengar suara bisikan halus di dekat telinganya. "Pergi, kalian semua, sebelum darah kalian jadi tumbal berikutnya." Maya menjerit tertahan, menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di kamar itu. Hanya suara dedaunan tertiup angin dari luar jendela. Namun saat ia menutup mata, sekelebat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tinggi, kurus, matanya merah menyala. Tangannya panjang dengan kuku runcing meneteskan darah. Sosok itu menunduk, menunjuk Maya, seperti yang pernah dialami Bayu. "Giliranmu, segera giliranmu." Maya langsung menutup wajahnya dengan selimut, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, kabar sakitnya Bayu menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai berbisik bahwa kelompok mahasiswa KKN membawa sial. Sejak mereka datang, korban bertambah. Bisa jadi mereka yang jadi tumbalnya. Atau mungkin mereka ditandai oleh pelaku santet. Bisikan-bisikan itu semakin menekan mental para mahasiswa. Bahkan ketika mereka ingin sekadar membantu mengajar anak-anak di balai desa, tak ada orang tua yang mengizinkan anaknya datang. Sinta, yang biasanya ceria, mulai murung. Ia duduk di beranda rumah singgah, menatap jalanan kosong. Apa gunanya kita di sini? Kalau akhirnya kita cuma dibenci, dan bisa-bisa kita mati sia-sia kayak Pak Samin. Rudi menatapnya, berusaha tegar. Mungkin, memang ada yang harus kita lakukan. Bukan cuma KKN biasa. Tapi aku juga nggak tahu apa. Maya yang masih pucat tiba-tiba berkata lirih, "Aku rasa, kita butuh orang yang lebih berilmu. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan program kerja desa. Kita berhadapan dengan ilmu hitam." Semua terdiam. Mereka tahu Maya benar. Tapi siapa yang bisa menolong mereka di tempat terpencil ini? Jawabannya baru akan datang dari seseorang yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Seseorang yang punya ikatan darah dengan salah satu dari mereka. Suasana rumah singgah masih muram. Bayu masih terbaring lemah, meski suhu tubuhnya perlahan menurun. Rudi, Sinta, Maya, dan Bima duduk melingkar di ruang depan. Wajah mereka penuh lelah, mata cekung karena kurang tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Bima berdiri, membuka pintu dengan waspada. Di ambang berdiri seorang perempuan tua berkerudung lusuh, tubuhnya bungkuk, membawa tongkat kayu. Warga mengenalnya sebagai Mbah Kinasih, perempuan tertua di Waringin Sari yang jarang sekali keluar rumah. "Assalamualaikum," suaranya serak, tapi tegas. "Waalaikumsalam." "Mbah, ada apa ya?" tanya Bima, agak gugup. Mbah Kinasih menatap mereka satu persatu, matanya keriput tapi masih tajam. "Boleh aku masuk? Aku ingin bicara, tapi jangan sampai terdengar orang lain." Rudi segera mempersilakan masuk. Mereka duduk melingkar, tegang. Mbah Kinasih menarik napas panjang sebelum mulai bicara. "Kalian anak-anak baik. Aku tahu niat kalian kesini untuk membantu. Tapi,
Desa ini sudah lama dikutuk. Kutuk? Maksudnya apa, Mbah? Sinta berbisik, wajahnya pucat. Sejak puluhan tahun lalu, lanjut Mbah Kinasih, ada seorang dukun sakti bernama Ki Surya Jati. Ia pernah menjadi tokoh penting di desa ini. Tapi kekuasaan dan kesaktiannya membuatnya haus akan kekuatan. Saat warga menolak memberinya tumbal, ia marah, lalu bersembunyi, dan sejak itu mengirimkan santet ke siapa saja yang menentangnya. Rudi menelan ludah. Jadi, benar selama ini ada orang di balik semua teror ini? Benar. Mbah Kinasih mengangguk, wajahnya muram. Sampai hari ini, tak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang yang mencoba melawan, semuanya mati perlahan. Warga memilih diam, pura-pura tak tahu, agar tidak jadi sasaran berikutnya. Maya, yang sejak tadi tegang, tiba-tiba bertanya pelan, "Mbah, apakah kematian Pak Samin juga ulahnya?" Mbah Kinasih menutup mata, lalu berbisik lirih, "Ya, Pak Samin terlalu banyak bicara." Ia menentang, dan lihatlah apa yang menimpanya. Suasana ruangan seketika membeku. Bima mengernyit, mencoba menalar. Tapi, kalau benar ada Ki Surya Jati, kenapa warga tidak bersatu? Kenapa harus takut pada satu orang? Mbah Kinasih menatap Bima, lalu mendekat sedikit. Kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia bukan sekadar manusia. Dia sudah menempuh ilmu hitam sampai pada titik di mana nyawanya sulit dicabut. Setiap santet yang ia kirim adalah bagian dari jiwanya sendiri. Maya menutup mulutnya, ngeri. Rudi menggenggam tangannya, berusaha menenangkan. Lalu, apakah ada cara untuk melawannya, Mbah? Mbah Kinasih terdiam lama. Wajahnya berkerut, seperti menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia berkata pelan, hanya seorang ahli ilmu putih, seorang ulama sejati, yang bisa melawannya. Kalian harus mencari pertolongan dari luar desa. Karena kalau tidak, cepat atau lambat, kalian juga akan jadi korban. Setelah pergi, suasana rumah singgah semakin menegang. Semua terdiam, mencerna perkataannya. Akhirnya Maya yang memecah hening. Kita tidak bisa diam saja. Aku punya kakek di Garut, beliau seorang kiai. Mungkin hanya beliau yang bisa menolong kita. Rudi menatapnya, penuh harap. Kakekmu? Apa beliau cukup kuat untuk menghadapi orang seperti Ki Surya Jati? Maya menunduk, suaranya bergetar. Kakekku sudah lama menjadi guru ngaji, dan banyak orang bilang beliau menguasai ilmu hikmah. Aku yakin, kalau ada yang bisa melawan ilmu hitam itu, hanya beliau. Bima mengangguk cepat. Kalau begitu, jangan tunggu lagi. Kita harus segera panggil beliau. Kalau tidak, Bayu bisa jadi korban berikutnya. Semua sepakat. Malam itu juga, Maya menulis surat untuk kakeknya. Karena sinyal sulit, mereka meminta seorang warga yang dipercaya untuk mengantarkan pesan itu keluar desa, menuju Garut. Namun mereka tidak tahu, Ki Surya Jati sudah mengetahui rencana mereka. Dari gubuk tuanya di tengah hutan, ia tersenyum tipis, matanya merah menyala. Jadi kalian berani memanggil bala bantuan?
Mari kita lihat, apakah kalian bisa bertahan sampai orang itu datang. Malam turun dengan cepat di Waringin Sari. Langit kelam tanpa bintang, udara terasa berat dan menekan. Rumah singgah tempat mahasiswa KKN tinggal diterangi hanya oleh lampu minyak yang redup. Bayu masih berbaring, tubuhnya kadang gemetar, kadang panas, seperti api yang menyala di dalam tubuhnya. Sinta duduk di sampingnya sambil terus membacakan doa pelan, mencoba menenangkan hati. Di luar, suara jangkrik dan burung malam terdengar tidak wajar. Seakan ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Rudi yang berjaga di dekat jendela tiba-tiba mendengar bisikan samar. Pulanglah, pulanglah, atau mati di sini. Ia terkejut, menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di luar. Hanya pohon-pohon bergoyang pelan diterpa angin. Rudi, kenapa? Tanya Bima yang juga berjaga. Rudi menggeleng, tapi wajahnya pucat. Aku dengar suara, seperti orang berbisik. Belum sempat ia menjelaskan, lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Sinta menjerit kecil, Maya segera meraba-raba mencari korek api. Namun sebelum lampu menyala kembali, terdengar suara langkah kaki berat, duk, 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 berjalan mengitari rumah. Bayu tiba-tiba merintih keras, tubuhnya melengkung seperti menahan sakit luar biasa. Aar, tolong, panas, panas. Rudi dan Bima buru-buru menahan tubuh Bayu, sementara Maya panik. Dari dada Bayu, muncul bekas luka bakar yang aneh, seperti telapak tangan hitam yang menempel langsung ke kulitnya. Sinta ketakutan, suaranya bergetar. Ya Allah, ini bukan sakit biasa. Dia sedang disantet lagi. Maya menangis, lalu berteriak histeris. Kek, tolonglah kami cepat datang. Saat itu juga, suara tawa menggema dari luar rumah. Hahaha. Kalian pikir bisa lari? Kalian pikir bisa selamat? Serak, dan jelas bukan suara manusia biasa. Rudi nekat keluar, membuka pintu. Angin kencang langsung menerpa, hampir membuatnya jatuh. Di halaman gelap, samar-samar terlihat sosok bayangan tinggi berdiri di bawah pohon waru. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala. Itu, dia, bisik Bima dengan tubuh gemetar. Rudi menggertakkan gigi, meski takut setengah mati. Apa maumu? Teriaknya. Bayangan itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya perlahan. Seketika, batu-batu kecil di halaman beterbangan menghantam ke arah rumah singgah. Prak! 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 Kaca jendela pecah, kayu dinding retak. Sinta berteriak, menutupi kepala. Maya mendekapnya, menangis ketakutan. Rudi dan Bima berusaha menutup pintu, tapi tenaga gaib mendorongnya keras hingga pintu terhempas terbuka. Angin dingin menusuk masuk, aroma busuk bangkai menyeruak. Bayu kembali berteriak kesakitan, kali ini matanya mendelik ke atas, napasnya terputus-putus. Dia mau membunuh Bayu, jerit Sinta. Rudi hanya bisa menunduk, membaca doa seadanya. Tapi semakin keras ia melafalkan, semakin kuat suara tawa gaib itu terdengar. Doa kalian tidak cukup. Tiba-tiba, di antara angin ribut itu,
Ada cahaya kecil masuk lewat jendela, seperti kilatan kuning emas yang menenangkan. Bayangan hitam yang tadi berdiri di bawah pohon waru perlahan menghilang, larut bersama angin malam. Bayu terdiam, tubuhnya terkulai lemah, tapi napasnya mulai kembali stabil. Maya yang masih terisak menatap ke arah jendela, wajahnya penuh harap. Itu pertanda. Kek pasti sudah dengar doaku. Beliau pasti akan segera datang. Namun Rudi masih terdiam, matanya tetap menatap keluar. Kalau benar beliau datang, semoga tidak terlambat. Karena aku yakin, ini baru permulaan. Malam-malam berikutnya akan jauh lebih buruk. Pagi di desa Waringin Sari tak lagi hangat. Matahari seolah enggan menampakkan sinarnya, tertutup kabut putih pekat yang turun dari hutan. Udara lembab menusuk tulang, membuat para mahasiswa KKN semakin gelisah setelah malam penuh teror itu. Bayu masih berbaring lemah, wajahnya pucat meski sudah tak lagi menggeliat kesakitan. Maya duduk di sampingnya, matanya sembab, tapi terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Dia akan datang hari ini, bisik Maya pada Sinta. Siapa? Kakekku. Beliau sudah berangkat subuh dari Garut. Aku yakin, hanya beliau yang bisa menghadapi ini semua. Rudi yang mendengar itu hanya menghela napas panjang. Kalau benar, semoga cepat sampai. Karena aku rasa, orang yang menyerang kita tidak akan tinggal diam. Suara motor tua terdengar dari arah jalan desa. Para mahasiswa spontan keluar rumah. Dari kejauhan, tampak seorang pria tua dengan sorban putih dan jubah sederhana turun dari motor yang dikendarai seorang santri muda. Wajahnya teduh, janggutnya putih, matanya tajam namun penuh wibawa. Masyarakat desa yang melihat segera menunduk hormat. Kiai Haji Abdul Karim, bisik salah seorang warga. Maya berlari menghampiri, menunduk, lalu mencium tangan kakeknya. Kek, akhirnya datang juga. Suaranya parau menahan tangis. Kiai Abdul Karim tersenyum tipis, mengelus kepala cucunya. Sabar, nak. Aku sudah dengar ceritamu. Tenanglah, insya Allah semua ini bisa kita hadapi. Para mahasiswa membawanya masuk ke rumah singgah. Begitu masuk, suasana yang sejak malam mencekam mendadak berubah. Seakan udara lebih ringan, bau busuk yang tadi terus tercium kini lenyap. Bayu yang berbaring tiba-tiba membuka mata. Meski lemah, ia bisa bernafas lebih lapang. Siapa? Siapa yang datang? Tanyanya pelan. Ini kakeknya Maya, jawab Sinta dengan senyum lega. Kiai Abdul Karim mendekat, duduk di samping Bayu, lalu meletakkan tangannya di dahi pemuda itu. Bibirnya bergerak melafalkan doa, suaranya rendah tapi bergetar kuat. Sejurus kemudian, tubuh Bayu yang semula tegang mendadak rileks. Bekas luka hitam di dadanya perlahan memudar. Alhamdulillah, ucap Maya lirih. Rudi menatap kagum. Pak Kiai, apakah yang menyerang kami benar-benar santet? Kiai Abdul Karim mengangguk pelan. Benar. Ini adalah santet dari seorang dukun hitam yang kuat. Dia tidak hanya mengincar warga, tapi juga kalian, karena kalian adalah cahaya baru yang menentang pengaruhnya di desa ini. Bima yang sejak tadi diam akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Kalau begitu, apa kita bisa selamat, Pak Kiai?
Kiai Abdul Karim menatap tajam ke arahnya. Bisa, selama kalian tetap bersama dan tidak meninggalkan doa. Tapi ingat, musuh kita bukan orang sembarangan. Dia akan semakin marah karena kedatanganku. Malam nanti akan menjadi ujian besar pertama. Semua mahasiswa saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang, tapi kehadiran sang kiai memberi sedikit keteguhan. Maya menggenggam tangan kakeknya erat-erat. "Kek, jangan sampai terlambat lagi. Selamatkan teman-temanku. Selamatkan desa ini." Kiai Abdul Karim menatap keluar jendela ke arah hutan yang tampak pekat meski siang hari. "Insya Allah, cucuku. Malam nanti, kita akan mulai melawan." Langit desa Waringin Sari gelap pekat tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari hutan, lolongan, desahan, dan tawa parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Mahasiswa KKN berkumpul di dalam rumah singgah. Lampu minyak menyala remang, sementara Kiai Abdul Karim duduk di tengah ruangan dengan sajadah terbentang. Bibirnya komat kamit melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari luar rumah. "Hahaha, berani sekali kau datang ke wilayahku, Kiai tua." Sinta spontan menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Rudi memegang erat bahu Bima yang juga pucat pasi. Dia yang menyerang kita," bisik Bima. Kiai Abdul Karim membuka matanya, tenang, lalu berkata lantang, "Keluar dan tunjukkan dirimu, Surya Jati. Jangan bersembunyi seperti pengecut." Dari luar rumah, angin berputar seperti pusaran. Tanah bergetar halus, dan perlahan-lahan sosok tinggi kurus muncul. Matanya merah menyala, rambutnya panjang terurai, dan kulitnya kehitaman seolah terbakar. "Akulah yang memutuskan hidup dan mati orang-orang di desa ini," raungnya. "Tak ada yang bisa menandingi kekuatanku, termasuk kau, Kiai." Maya memekik, tapi Kiai Abdul Karim berdiri dengan tenang. "Kekuatanmu bukan milikmu, Surya Jati. Itu pinjaman dari iblis. Dan malam ini, aku akan memutus semua tali yang mengikatmu pada setan." Dukun itu mengangkat tangannya, melemparkan segumpal asap hitam pekat ke arah rumah singgah. Asap itu berputar cepat, membentuk ribuan ular hitam yang meluncur ke dalam. Mahasiswa KKN berteriak panik, beberapa mencoba menyingkir, tapi ular-ular itu seakan hidup, mengejar mereka. Kiai Abdul Karim segera mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Dari telapak tangannya memancar cahaya putih terang yang langsung membakar habis ular-ular hitam itu hingga lenyap menjadi abu. "Allahu Akbar," teriak Kiai Abdul Karim. Suasana bergetar, udara menjadi panas dingin bersamaan. Surya Jati meringis, tapi matanya penuh amarah. "Kau pikir cukup dengan itu?" Ia menancapkan tongkat kayu hitam ke tanah. Seketika, tanah di sekitar rumah singgah retak, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok menyeramkan. Makhluk hitam bertaring, matanya merah menyala, melolong haus darah. Mahasiswa menjerit ketakutan. Bayu yang masih lemah mencoba bangkit, tapi Maya menahannya. Kiai Abdul Karim kembali menutup mata, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Allah, lindungilah hamba MU ini dan anak-anak yang tak berdosa." Cahaya putih keemasan tiba-tiba menyelimuti rumah singgah, membentuk perisai.
Makhluk-makhluk hitam itu menabrak perisai, meraung, lalu meledak jadi asap hitam. Kini giliran Kiai Abdul Karim melangkah maju. Ia menatap Surya Jati lurus-lurus, lalu mengibaskan sajadah yang tadi dipakainya. Ajaib, sajadah itu berubah menjadi cahaya seperti pedang panjang berkilau. Dengan langkah tenang, ia menebaskan cahaya itu ke arah dukun. Suasana desa Waringin Sari terasa berat dan muram. Angin berhembus pelan, tapi setiap helai daun pisang yang bergoyang terdengar seperti bisikan. Burung-burung enggan berkicau, seakan desa itu sedang diliputi kabut ketakutan yang tak kasat mata. Di balai desa, para warga sudah berkumpul sejak pagi. Wajah mereka pucat, mata gelisah, sebagian bahkan membawa anak-anak mereka agar tak ditinggal sendirian di rumah. Pak Lurah harum berdiri di depan mereka, mencoba menenangkan. Saudara-saudara, tenanglah. Memang benar tadi malam ada kejadian aneh, tapi kita semua masih selamat. Kiai Abdul Karim sudah datang membantu kita. Percayalah, dengan izin Allah, semuanya akan teratasi. Namun ucapan itu tak sepenuhnya menenangkan. Seorang ibu muda bersuara keras, hampir histeris. Pak Lurah, semalam saya lihat sendiri bayangan hitam melayang di atas atap rumah saya. Suami saya langsung jatuh sakit, mendadak sesak napas. Itu bukan hal biasa. Seorang bapak tua menimpali, suaranya bergetar. Kita ini sudah lama tahu ada yang tak beres, orang-orang mati tanpa sebab, penyakit aneh datang tiba-tiba. Jangan-jangan ini ulah seseorang di antara kita sendiri. Keributan pun pecah. Warga mulai berbisik-bisik, saling menatap curiga. Jangan-jangan si Anwar. Bisa jadi si Murni, dulu pernah ada masalah tanah dengan keluarga itu. Atau jangan-jangan orang asing? Mahasiswa KKN itu? Mahasiswa KKN yang ikut hadir di balai desa langsung tersentak. Maya dan Sinta saling berpandangan panik. Rudi spontan berdiri. Bapak, Ibu, kami sama sekali bukan penyebab ini. Kami justru jadi korban. Teman kami hampir mati kemarin. Namun bisik-bisik warga tak langsung berhenti. Ketakutan membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. Kiai Abdul Karim yang sejak tadi duduk tenang akhirnya berdiri. Suaranya rendah namun penuh wibawa, langsung membuat balai desa hening. Saudara-saudaraku sekalian, dengarkanlah baik-baik. Ia menghela napas panjang, lalu menatap seluruh warga. Apa yang terjadi di desa ini bukanlah penyakit biasa. Bukan pula ulah salah seorang dari kalian, warga desa yang polos dan tak bersalah. Ini ulah seorang dukun hitam bernama Surya Jati, yang telah lama menjual jiwanya pada iblis. Dia mengincar desa ini karena ada sesuatu yang dia inginkan. Sesuatu yang bahkan belum kita ketahui. Warga langsung bergidik. Beberapa perempuan menutup mulut menahan tangis. Namun jangan takut, lanjut Kiai Abdul Karim. Saya tidak akan membiarkan kalian dibiarkan begitu saja. Insya Allah, selama kalian tetap teguh, tetap berpegang pada doa dan sholat, perlindungan Allah akan selalu bersama kalian. Pak Lurah Harun menunduk penuh hormat. Kiai, apa yang bisa kami lakukan? Bersatu, jawab Kiai Abdul Karim. Jangan saling mencurigai. Jangan biarkan setan memecah belah kita.
Mulai malam ini, kita akan adakan doa bersama di masjid setiap malam. Bacaan Yasin, tahlil, dan ayat-ayat suci. Cahaya iman itulah yang akan melemahkan Surya Jati. Mahasiswa KKN berkumpul kembali di rumah singgah. Wajah mereka masih tegang. Sinta bersuara pelan, "Aku nggak nyangka, warga sampai sempat menuduh kita." Rudi mengepalkan tangan. "Wajar sih, mereka takut. Tapi kalau sampai kita jadi kambing hitam, bahaya juga." Bayu yang mulai pulih dari sakit menatap ke arah luar jendela. "Aku rasa, pertarungan ini bukan cuma antara kiai dan dukun itu. Kita juga ikut terseret. Ada sesuatu yang memang mengincar kita." Maya menunduk, memikirkan kata-kata kakeknya. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, kenapa Surya Jati begitu gigih menyerang desa ini? Apa yang sebenarnya ia cari? Malam harinya, saat warga berkumpul di masjid untuk doa bersama, langit di atas desa berubah gelap pekat. Petir menyambar tanpa hujan. Seekor burung gagak hitam besar melayang rendah di atas masjid, mengeluarkan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Kiai Abdul Karim memandang ke langit dengan tatapan tegas. Dia menantang. Surya Jati belum menyerah. Para mahasiswa saling berpegangan tangan. Mereka sadar, apa yang menanti ke depan bukan hanya rasa takut, tapi perang gaib yang bisa menentukan hidup dan mati seluruh desa. Setelah doa bersama di masjid selesai, suasana desa sedikit lebih tenang. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan wajah letih, meski masih menyimpan ketakutan. Para mahasiswa KKN tetap tinggal, duduk bersila di serambi masjid, ditemani Pak Lurah Harun dan Kiai Abdul Karim. Maya memberanikan diri membuka suara. Suaranya bergetar, "Kakek, siapa sebenarnya Surya Jati itu? Kenapa dia sampai menyerang desa ini?" Kiai Abdul Karim menutup tasbihnya, matanya menatap jauh ke kegelapan malam seakan sedang membuka tabir masa lalu. "Anak-anak, kalian harus tahu. Supaya kalian waspada, dan tidak lagi merasa buta akan apa yang sedang kalian hadapi. Surya Jati dulunya bukan orang sembarangan," ujar Kiai Abdul Karim perlahan. "Dia lahir di desa sebelah, keturunan keluarga biasa. Namun sejak muda, ia haus akan kekuasaan. Ia belajar ilmu kebatinan, tapi tidak sabar menempuh jalan yang benar. Maka ia mencari jalan pintas." Pak Lurah mengangguk pelan. "Saya pernah dengar nama itu, Kiai. Tapi kabarnya dia sudah lama meninggal." "Tidak, Harun," jawab Kiai Abdul Karim tegas. "Dia tidak mati. Ia menghilang setelah menjual dirinya pada jin kafir. Ia mendatangi sebuah gua keramat di hutan, tempat orang-orang dulu takut mendekat. Di sana, ia melakukan tirakat sesat, memberi sesajen darah, bahkan mengorbankan hewan dan..." Kiai Abdul Karim berhenti sejenak, wajahnya mengeras, "bahkan manusia." Para mahasiswa menahan napas. Sinta spontan menutup mulutnya, tak sanggup membayangkan. Sejak saat itu, lanjut Kiai Abdul Karim, Surya Jati bukan lagi manusia seutuhnya. Wajahnya mungkin tetap sama, tapi jiwanya gelap. Ia menjadi dukun hitam, hidup dengan memelihara hodam jahat. Orang yang menolak keinginannya akan terkena santet, sakit, atau mati mendadak. Tapi, Kiai, kenapa harus desa Waringin Sari yang dia serang?
Apa istimewanya desa ini? Kiai Abdul Karim menoleh kepadanya, lalu perlahan menunjuk ke arah utara desa. Di balik bukit itu, ada sebuah sendang tua. Kalian tahu? Pak Lurah mengangguk cepat. Sendang cempaka. Warga menganggapnya keramat. Dulu orang-orang hanya datang untuk mengambil air, tapi tak ada yang berani mandi atau berlama-lama di sana. Benar, kata Kiai Abdul Karim. Sendang itu bukan sekadar tempat air. Di bawahnya ada pusaka leluhur, sebuah batu hitam yang konon menjadi penyeimbang desa ini. Selama pusaka itu tetap ada, desa ini terlindungi dari bencana gaib. Dan Surya Jati menginginkannya. Maya spontan berbisik, jadi, selama ini semua teror ini hanya untuk mendapatkan pusaka itu? Kiai Abdul Karim menatap cucunya dengan sorot prihatin. Ya, nak. Dan untuk mendapatkannya, dia harus membuat warga desa lemah, penuh ketakutan. Semakin banyak korban berjatuhan, semakin rapuh benteng gaib yang menjaga pusaka itu. Bayu yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, namun penuh keyakinan. Kalau begitu, kita harus melindungi pusaka itu, Kiai. Jangan sampai jatuh ke tangan Surya Jati. Betul, tambah Rudi, wajahnya keras. Kalau dia berhasil, bukan cuma desa ini yang celaka. Bisa jadi seluruh daerah sekitar akan jadi korban. Kiai Abdul Karim tersenyum tipis, seolah kagum dengan semangat anak-anak muda itu. Kalian punya hati yang kuat. Itu baik. Tapi ingatlah, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini perang batin, perang iman. Kalian harus tetap berpegang pada doa. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang. Lampu-lampu minyak di serambi masjid bergoyang, nyaris padam. Dari kejauhan terdengar lolongan panjang anjing, disusul suara burung gagak berputar di udara. Pak Lurah langsung merapatkan sarungnya. Astagfirullah, dia mendengar kita. Kiai Abdul Karim menutup mata sejenak, lalu menggumamkan ayat kursi dengan lantang. Angin kencang itu tiba-tiba reda, seolah tunduk pada kekuatan doa. Surya Jati tahu kita mulai mengungkap rahasianya, ucap Kiai Abdul Karim, menatap para mahasiswa. Maka bersiaplah, serangan berikutnya akan lebih besar. Maya menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Dalam hati ia tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Para mahasiswa KKN kembali ke rumah singgah dengan hati yang waspada. Setelah mendengar cerita dari Kiai Abdul Karim, mereka merasa waktu mereka di desa ini bukan lagi sekadar menjalankan program pengabdian, tapi seperti terjebak dalam pusaran perang yang tak mereka mengerti sepenuhnya. Rumah itu gelap ketika mereka masuk. Sinta segera menyalakan lampu minyak, sedangkan Bayu memastikan semua pintu terkunci rapat. Rudi menutup jendela satu persatu, seakan khawatir ada sesuatu yang bisa menyusup. Maya duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah lantai. Ucapannya lirih, nyaris seperti bisikan, kenapa harus kita yang mengalami semua ini? Kenapa pas giliran KKN kita, desa ini diserang santet? Bayu menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Bukan salah kita, Mei. Kita hanya kebetulan ada di sini. Tapi mungkin Allah punya maksud lain. Bisa jadi kita memang ditakdirkan jadi saksi,
bahkan bagian dari perjuangan ini. Sinta yang duduk di pojok menunduk, menggenggam tasbih kecil pemberian ibunya. Aku takut kalau malam ini dia datang ke sini. Rudi menatap mereka satu persatu, wajahnya keras tapi sorot matanya penuh tekad. Kalau memang dia datang, kita harus bertahan. Ingat pesan Kiai Abdul Karim. Jangan panik. Jangan tinggalkan doa. Tepat ketika kata-kata itu terucap, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Duk! 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 Semua terdiam. Jantung mereka berdegup kencang. Siapa? Siapa itu? Bisik Maya dengan suara tercekat. Tak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin cepat. Duk 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 duk. Bayu melangkah perlahan ke arah pintu, tapi Rudi menahan lengannya. Jangan buka. Itu bukan orang. Mendadak suara ketukan berhenti. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh pecah berkeping-keping. Sinta menjerit kecil. Mereka berlari ke dapur. Tak ada siapapun di sana, tapi lantai dipenuhi pecahan piring yang sebelumnya tersusun rapi di rak. Angin dingin menyapu masuk lewat celah kecil di jendela. Lalu suara itu datang, bisikan panjang, seolah keluar dari perut bumi. Tinggalkan desa ini, atau kalian yang berikutnya. Maya menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi kami. Tiba-tiba dari balik kegelapan dapur, muncullah sosok hitam tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan dari mulutnya keluar bau anyir darah. Ya Allah, teriak Bayu, refleks melafalkan ayat kursi keras-keras. Sosok itu meraung, suaranya seperti gemuruh guntur. Ia menghantam meja kayu hingga hancur berkeping-keping. Rudi segera menarik semua temannya mundur ke ruang tengah. Baca doa keras-keras. Jangan diam. Mereka serempak melafalkan doa, meski suara bergetar. Namun makhluk itu terus mendekat, langkahnya membuat lantai bergetar. Saat itu juga, udara di ruang tengah berubah pekat. Dari atap rumah, menetes cairan merah pekat seperti darah segar, menimpa lantai satu demi satu. Sinta hampir pingsan melihatnya. Genting, terdengar suara lantang dari luar rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai jin laknat, enyahlah dari tempat ini. Itu suara Kiai Abdul Karim. Pintu depan mendadak terbuka dengan sendirinya, dan sang Kiai melangkah masuk membawa segenggam tasbih. Sorban putih di lehernya berkibar ditiup angin yang entah dari mana datangnya. Ia langsung menancapkan tongkat kayu kecil ke lantai, lalu mengumandangkan ayat kursi dengan suara bulat dan tegas. Makhluk hitam itu mengerang, tubuhnya berasap seakan terbakar. Ia berusaha mendekati Kiai Abdul Karim, tapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Suryajati, teriak Kiai Abdul Karim lantang. Aku tahu ini kirimanmu. Berhentilah mengganggu anak-anak tak berdosa. Kalau kau ingin bertarung, hadapilah aku langsung. Seketika, makhluk itu lenyap seperti kabut tertiup angin. Namun suara tawa panjang menggema dari luar rumah. Tawa yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Hahaha. Abdul Karim. Aku sudah menunggumu.
pertarungan kita baru saja dimulai. Suasana malam di desa Karangjati berubah mencekam. Setelah sosok hitam itu menghilang, yang tersisa hanyalah gema tawa panjang yang seperti berputar-putar di udara. Bayu dan kawan-kawannya masih gemetar, berdesakan di ruang tengah. Kiai Abdul Karim berdiri tegak di depan mereka, tongkat kayu di tangan kanannya, sorban putihnya berkibar karena hembusan angin dingin yang entah datang dari mana. Wajahnya tegas, matanya memandang ke arah kegelapan luar rumah. "Anak-anak," katanya tenang, "jangan takut. Kekuatan mereka hanya besar jika kalian panik. Ingat, doa adalah senjata paling ampuh." Tiba-tiba, dari arah halaman rumah, terdengar suara berat seorang lelaki. Suaranya bergetar, seperti keluar dari perut bumi. "Abdul Karim, sudah lama aku menunggu saat ini. Kau berani menantangku di desa ini? Aku yang menguasai malam, aku yang menanam rasa takut di hati manusia. Kau kira bisa menghentikanku dengan doa-doamu?" Bayu menelan ludah, menatap Kiai Abdul Karim dengan cemas. "Kiai, itu Suryajati?" Kiai Abdul Karim mengangguk pelan. "Benar. Dialah dalang dari semua santet ini. Dialah yang membuat desa ini hancur dengan kebencian dan dendamnya." Sinta gemetar. "Tapi, kenapa harus kami yang kena imbasnya?" Kiai Abdul Karim menoleh sebentar, tatapannya lembut. "Karena kalian saksi. Kalian adalah cahaya muda yang Allah pilih untuk menguatkan desa ini. Jangan pernah menyesali takdir. Yang penting, kalian tetap selamat." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Abdul Karim, aku menantangmu. Jangan sembunyi di balik doa. Kalau kau benar-benar kiai sejati, temui aku di bawah pohon beringin tua, di perbatasan desa. Malam ini juga. Biar seluruh roh penunggu menjadi saksi, siapa yang akan tetap berdiri, siapa yang akan hancur." Suara itu menggema, lalu menghilang begitu saja. Malam kembali sunyi, hanya ada suara jangkrik dari kejauhan tangan. "Kiai, jangan pergi. Itu jelas jebakan. Dia sudah menyiapkan sesuatu." Namun Kiai Abdul Karim tersenyum tipis. "Aku tak punya pilihan, Rudi. Jika aku tidak datang, teror ini tidak akan berhenti. Kalian akan terus jadi sasaran. Ini bukan sekadar urusan dendam pribadi, ini tentang keselamatan desa dan kalian semua." Maya memelas, hampir menangis. "Tapi Kiai, bagaimana kalau Kiai kalah?" Kiai Abdul Karim menepuk bahunya lembut. "Tidak ada kemenangan atau kekalahan, nak. Ada hanya izin Allah. Jika aku pulang dengan selamat, berarti Allah mengizinkan. Jika tidak, berarti tugasku sudah selesai. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan sendirian." Sebelum berangkat, Kiai Abdul Karim duduk bersila di ruang tengah. Ia menutup mata, melafalkan zikir dengan suara dalam dan khusyuk. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi teduh, meski di luar angin berhembus semakin kencang. Bayu memperhatikan dengan penuh kagum. Di sekitar tubuh sang kiai, seolah ada cahaya samar berpendar, seperti lingkaran cahaya yang melindunginya. "Subhanallah," bisik Sinta, air matanya jatuh.
Kiai Abdul Karim membuka mata, lalu berdiri. Kalian semua tetap di sini. Jangan keluar apapun yang terjadi. Bacalah doa yang aku ajarkan tadi, jangan berhenti. Bayu tak kuasa menahan diri. Kiai, biarkan saya ikut. Saya tidak tega membiarkan Kiai menghadapi orang itu sendirian. Tapi sang Kiai menggeleng. Tidak, Bayu. Pertarungan ini bukan untuk manusia biasa. Kalian belum siap. Yang bisa kalian lakukan hanyalah memperkuat doa dari sini. Ingat, doa orang yang tulus jauh lebih kuat daripada senjata apapun. Kiai Abdul Karim melangkah keluar rumah. Malam semakin pekat, kabut mulai turun menyelimuti desa. Udara menusuk dingin. Bayu, Maya, Sinta, dan Rudi hanya bisa memandangi punggung sang Kiai yang perlahan menjauh, diiringi cahaya bulan yang temaram. Ya Allah, bisik Maya. Lindungilah beliau. Di kejauhan, dari arah pohon beringin tua, terdengar suara gamelan samar-samar. Suara itu lirih, tapi menyeramkan. Nada-nadanya sumbang, seperti musik dari alam lain. Di sekitar beringin, terlihat puluhan cahaya kecil bergerak berkeliling, seolah ada mata-mata gaib yang menanti. Angin berputar kencang di tempat itu, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan. Dan di sana, berdiri seorang lelaki berambut panjang terurai, matanya merah menyala, tubuhnya kurus tinggi, kulitnya pucat seperti mayat. Dialah Surya Jati. Ia menyeringai melihat kedatangan Kiai Abdul Karim. Akhirnya, kau datang juga. Kiai Abdul Karim menancapkan tongkatnya ke tanah, menatap lurus ke arah lawannya. Aku datang bukan untuk diriku, Surya. Aku datang untuk menghentikan kezalimanmu. Malam ini, semua akan berakhir. Surya Jati tertawa panjang, suaranya menggema hingga membuat tanah bergetar. Hahaha. Malam ini, darahmu akan menjadi persembahan untuk para leluhur. Desa Karangjati semakin pekat, seolah bulan pun enggan menampakkan wajahnya. Pohon beringin tua di perbatasan desa berdiri angker, akarnya menjuntai seperti tangan-tangan raksasa yang siap merenggut siapa saja yang berani mendekat. Di bawah pohon itu, dua sosok berdiri berhadapan. Kiai Abdul Karim dengan tongkat kayunya, sorban putih berkibar diterpa angin gaib, dan Surya Jati, lelaki berambut panjang dengan mata merah menyala, tubuhnya diselimuti aura hitam pekat yang menyesakkan dada. Surya Jati mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya dengan cepat. Tanah bergetar hebat, akar-akar pohon beringin bergerak seperti ular raksasa, merayap menuju kaki Kiai Abdul Karim. Abdul Karim, teriaknya. Kau akan terkubur hidup-hidup di bawah pohon ini. Namun Kiai Abdul Karim hanya menunduk sejenak, melafalkan doa dengan suara mantap. Bismillahirrahmanirrahim asmihi saywan fil ardi wa elfisam, wa huwa samuel alm. Begitu kalimat itu terucap, cahaya putih memancar dari tongkatnya, memutus akar-akar beringin yang hendak melilit tubuhnya. Akar-akar itu terjerembab ke tanah, terpanggang oleh cahaya doa. Surya Jati terkejut. Haah, kau pikir doa bisa melawan kutukan turun-temurun? Ia merentangkan kedua tangannya. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, membentuk sosok-sosok menyeramkan. Kepala tanpa tubuh, wanita berambut panjang, dan bayangan raksasa bertaring.
Mereka melayang ke arah Kiai Abdul Karim dengan jeritan memilukan. Kiai Abdul Karim berdiri tegak, sorot matanya penuh keyakinan. Ia mengangkat tongkat, lalu menghentakkannya ke tanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari hentakan itu, keluar lingkaran cahaya seperti gelombang yang merambat cepat. Begitu mengenai makhluk-makhluk hitam itu, terdengar jeritan panjang. Mereka terbakar, lalu lenyap menjadi asap tipis. Suryajati meraung marah. Matanya semakin merah, urat-urat di lehernya menonjol. Kau berani melawanku dengan doa? Kalau begitu, rasakan amarahku. Ia mencabut sebilah keris hitam dari balik jubahnya. Keris itu berkilau dengan cahaya merah darah, bergetar seperti hidup. Dengan sekali ayunan, angin tajam melesat deras, menebas pohon-pohon kecil di sekitar beringin hingga tumbang seketika. Kiai Abdul Karim tak gentar. Ia mengangkat tongkatnya, berdoa lirih, dan sebuah perisai cahaya muncul di hadapannya. Angin tajam itu menabrak perisai, menimbulkan suara dentuman keras, tapi tak sanggup menembus. Dari kejauhan, di rumah tempat para mahasiswa KKN berlindung, mereka mendengar suara-suara menggelegar. Bayu menggenggam tasbih pemberian Kiai Abdul Karim erat-erat. Ya Allah, lindungi beliau, bisiknya, diikuti Sinta, Maya, dan Rudi yang tak henti melafalkan doa. Entah bagaimana, doa mereka seakan sampai ke medan pertarungan. Aura putih di sekitar tubuh Kiai Abdul Karim makin terang, membentuk cahaya menyerupai perisai besar yang menjadi makin marah. Anak-anak itu berani melawan aku, teriaknya. Ia menancapkan kerisnya ke tanah. Seketika, dari bumi muncul tangan-tangan hitam besar, berusaha meraih kaki sang kiai. Namun Abdul Karim melafalkan ayat kursi dengan lantang. Cahaya putih membumbung tinggi, menyelimuti tubuhnya, lalu turun seperti hujan cahaya. Tangan-tangan hitam itu berasap, meleleh, lalu lenyap seketika. Suryajati melompat tinggi, keris hitamnya diarahkan tepat ke dada Kiai Abdul Karim. Pada saat yang sama, Kiai Abdul Karim mengangkat tongkatnya ke langit, berdoa dengan penuh khusyuk. Dua kekuatan itu bertabrakan. Dentumannya begitu keras hingga pohon beringin berguncang, dedaunan berhamburan, dan tanah di sekitarnya retak. Cahaya putih dan asap hitam beradu, memekakan telinga. Sejenak, dunia seolah berhenti. Allahu Akbar, teriak Kiai Abdul Karim. Tongkatnya memancarkan cahaya terang yang menelan keris hitam. Senjata Suryajati meleleh, patah menjadi dua, lalu hancur menjadi debu. Suryajati terhuyung, darah hitam keluar dari mulutnya. Tidak mungkin, doa bisa mengalahkanku. Kiai Abdul Karim mendekat, menatapnya dengan penuh iba. Bukan aku yang mengalahkanmu, Surya, tapi kesombonganmu sendiri. Kau memilih jalan gelap, sementara Allah selalu membuka pintu kembali. Sayang, kau menutup pintu itu dengan dendammu. Suryajati menjerit terakhir kalinya, lalu tubuhnya terbakar oleh cahaya putih. Jeritan itu menggema panjang, sebelum akhirnya ia lenyap, hanya menyisakan debu hitam yang terbawa angin. Angin berhenti, kabut sirna, dan malam terasa lebih tenang. Pohon beringin tua berdiri kembali dengan hening, seakan menyaksikan akhir dari pertarungan panjang. Kiai Abdul Karim menancapkan tongkat ke tanah, tubuhnya lelah,
keringat bercucuran. Ia menengadah ke langit. Alhamdulillah, Engkau masih memberi kekuatan pada hamba-Mu yang lemah ini. Dari kejauhan, Bayu dan kawan-kawan berlari menghampiri. Kiai, seru mereka serempak. Kiai Abdul Karim tersenyum letih. Alhamdulillah, kalian selamat. Semua sudah berakhir. Air mata mereka pecah bersamaan. Malam itu, Desa Karangjati akhirnya bebas dari teror santet yang menghantui. Malam di Desa Karangjati terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa hawa dingin menusuk kini terasa hangat dan menenangkan. Suara jangkrik kembali terdengar dari sela-sela semak, seolah alam pun lega setelah menyaksikan pertarungan yang baru saja berakhir. Di rumah kepala desa, para mahasiswa KKN duduk melingkar. Wajah mereka masih menyisakan ketegangan, tapi ada kelegaan dalam mata yang memerah karena menangis dan kurang tidur. Bayu memandang kakeknya yang tengah duduk bersandar pada kursi bambu, tubuhnya terlihat letih namun sorot matanya masih teduh. Kakek, kalau tadi kakek tidak datang, mungkin kami semua sudah, suaranya tercekat. Kiai Abdul Karim menepuk bahu cucunya. Jangan berkata begitu, nak. Hidup dan mati bukan urusan kita. Tugas kita adalah berusaha, menjaga iman, dan yakin pada perlindungan Allah. Dengan suara bergetar, tapi Kiai, kenapa bisa ada orang sekuat itu? Kenapa sampai tega mencelakai orang-orang tak berdosa? Kiai Abdul Karim menarik napas panjang. Suryajati sudah lama menempuh jalan kelam. Ilmu hitamnya bukan sekadar warisan, tapi juga dipelihara dengan dendam. Dia sakit hati pada desa ini, merasa ditolak, hingga menebarkan kebencian lewat santet. Itulah akibat bila ilmu tidak ditempatkan untuk kebaikan. Akhirnya menelan dirinya sendiri. Semua terdiam, merenungi kata-kata sang kiai. Keesokan paginya, kabar tentang berakhirnya teror santet menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga yang sempat takut keluar rumah kini berbondong-bondong mendatangi kepala desa. Mereka ingin memastikan, apakah benar makhluk gaib yang selama ini mengganggu sudah pergi. Kepala Desa Marwan, yang sejak malam ikut menyaksikan kilatan cahaya dari kejauhan, berdiri di depan warganya. Saudara-saudaraku semua, dengan izin Allah, teror itu sudah berakhir. Kita harus kembali hidup rukun, jangan lagi ada rasa curiga satu sama lain. Santet itu lahir dari kebencian, dan kita tidak boleh menyuburkannya di hati. Seorang ibu-ibu langsung menangis haru, memeluk anaknya yang beberapa hari sebelumnya sakit misterius. Warga lain saling berjabat tangan, meminta maaf atas prasangka dan kecurigaan yang sempat mereka pelihara. Desa Karangjati mulai bernafas kembali. Sawah-sawah yang terbengkalai kembali dipenuhi petani, anak-anak berlari di jalan tanah, dan suara gamelan dari rumah hajatan kembali terdengar. Malam berikutnya, di posko KKN, mereka membuat makan bersama sederhana. Hanya nasi liwet, ikan asin, dan lalapan seadanya. Namun malam itu terasa begitu istimewa. Rudi mengangkat gelas plastiknya. Untuk Kiai Abdul Karim, penyelamat kita semua. Yang lain ikut mengangkat gelas sambil bersorak kecil. Sang Kiai hanya tersenyum, menundukkan kepala. Bukan aku yang menyelamatkan kalian, tapi doa kalian yang tulus. Ingatlah itu. Doa anak muda yang masih bersih hatinya bisa jadi tameng paling kuat. Maya menatap Bayu sambil tersenyum.
Berarti kalau bukan karena kamu memanggil kakekmu, kita mungkin sudah habis, ya. Bayu hanya menggaruk kepala, wajahnya memerah. Aku hanya melakukan yang harus dilakukan. Mereka semua tertawa ringan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, mereka bisa tertawa tanpa bayangan takut. Sebelum Kiai Abdul Karim kembali ke Garut, ia berkumpul dengan seluruh anggota KKN di beranda posko. Kalian masih muda, jalan hidup kalian masih panjang. Ingatlah satu hal, jangan pernah remehkan doa dan kebaikan hati. Ilmu bisa dipelajari di mana saja, tapi ketulusan hati hanya bisa dijaga oleh diri sendiri. Apa yang kalian lihat di sini, biarlah jadi pelajaran seumur hidup. Mereka mengangguk dalam, menatap kakek tua itu dengan penuh hormat. Bayu memeluk kakeknya erat. Terima kasih, Kek. Aku bangga jadi cucumu. Kiai Abdul Karim mengelus kepala Bayu dengan lembut. Dan kakek bangga kau berani melawan rasa takutmu. Sang Kiai berpamitan, meninggalkan jejak ketenangan di hati setiap orang yang pernah bertemu dengannya. Hari-hari KKN yang tersisa dijalani dengan lebih damai. Mereka melaksanakan program-program desa dengan lancar, bahkan warga menyambut mereka dengan kehangatan yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut. Malam-malam di Karangjati kini diisi dengan suara angin sepoi dan cahaya bintang, bukan lagi jeritan gaib atau bisikan angker. Bagi Bayu, Sinta, Rudi, dan Maya, pengalaman ini bukan sekadar KKN, tapi sebuah perjalanan hidup. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada fisik, melainkan pada hati yang bersih dan doa yang tak pernah putus. Dan di sudut desa, pohon beringin tua berdiri kokoh. Tak lagi angker, melainkan menjadi saksi bisu bahwa terang selalu mampu mengalahkan gelap. Hari-hari di desa Karangjati berjalan lebih cepat dari yang mereka rasakan. Waktu KKN yang awalnya terasa panjang, kini sudah mencapai penghujungnya. Seluruh program yang direncanakan, mulai dari penyuluhan kesehatan, belajar bersama anak-anak, sampai kegiatan gotong royong, berjalan sukses setelah desa kembali aman dari teror santet. Pagi itu, halaman rumah kepala desa ramai oleh warga yang datang. Mereka membawa makanan sederhana sebagai tanda terima kasih. Nasi tumpeng, singkong rebus, sayur asem, hingga ayam goreng kampung. Ini pesta kecil-kecilan untuk melepas kalian, kata Pak Marwan, kepala desa, sambil tersenyum tulus. Mungkin kami tidak bisa membalas apa yang kalian lakukan, tapi doa kami akan selalu menyertai. Anak-anak kecil berlarian sambil memeluk kaki Maya dan Sinta. Kak, jangan pulang dulu, ajarin aku gambar lagi, pinta salah satu bocah dengan mata berkaca-kaca. Sinta berjongkok, mengelus kepala anak itu. Nanti kalau kakak balik ke kota, kamu harus rajin belajar ya. Siapa tahu suatu saat aku bisa kembali. Sementara itu, Rudi sibuk bersalaman dengan para pemuda desa yang sempat menemaninya bekerja di sawah. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku udah kabur sejak malam pertama, katanya sambil tertawa, meski matanya basah. Warga desa benar-benar mengekspresikan rasa syukur. Bukan hanya karena program KKN yang membawa manfaat, tetapi juga karena kehadiran para mahasiswa itu bertepatan dengan berakhirnya teror yang selama ini membelenggu desa mereka. Sebelum berangkat, Bayu sempat menelpon kakeknya. Suara Kiai Abdul Karim di ujung sana terdengar hangat. Sudah waktunya kalian kembali, nak. Ingat, jangan pernah lupakan pengalaman ini.
Desa yang aman bukan hanya karena hilangnya santet, tapi karena hati manusianya yang saling menjaga. Bayu terdiam sesaat. Kek, aku merasa lebih dewasa setelah semua ini. Alhamdulillah. Itulah tujuan dari setiap ujian. Pulanglah dengan hati tenang, bawalah pelajaran ini untuk masa depanmu. Bayu tersenyum, meski air matanya mengalir. Terima kasih, Kek. Doakan kami semua selamat sampai kota. Dari universitas datang menjemput. Mahasiswa KKN menaikkan barang-barang mereka dengan bantuan warga desa. Ada pelukan, ucapan terima kasih, bahkan doa yang terus dipanjatkan sepanjang mereka bersalaman. Maya berdiri terakhir di depan bus, menatap wajah-wajah warga yang kini terasa begitu dekat. Terima kasih banyak, kalian sudah jadi keluarga kami di sini. Salah satu ibu-ibu menjawab sambil tersenyum haru, dan kalian pun sudah seperti anak-anak kami sendiri. Jangan lupakan Karangjati. Mesin bus menyala. Perlahan bus bergerak meninggalkan desa, melewati jalan tanah yang kini terasa lebih terang dan bersahabat. Dari kaca jendela, mereka semua melambaikan tangan, sementara warga berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan kembali, sampai bayangan bus itu menghilang di tikungan. Di dalam bus, suasana hening sejenak. Semua larut dalam pikirannya masing-masing. Sinta berbisik, rasanya aneh ya, kita datang dengan ketakutan, tapi pulang dengan cinta dari orang-orang desa. Rudi menimpali, iya, dan aku gak akan pernah lupa malam-malam serem itu. Tapi juga gak akan lupa betapa hebatnya kita bisa bertahan bareng-bareng. Bayu menatap keluar jendela, melihat sawah dan gunung yang perlahan menjauh. Dalam hatinya ia berdoa, semoga desa ini benar-benar tenang selamanya. Maya tersenyum kecil, menepuk bahu Bayu. Kamu beruntung punya kakek seperti Kiai Abdul Karim. Bayu mengangguk. Iya, aku gak akan pernah berhenti bersyukur. Bus terus melaju, meninggalkan Karangjati, membawa pulang kenangan yang akan selamanya hidup di hati mereka. Bukan hanya tentang KKN, tetapi tentang perjuangan, doa, dan keajaiban yang lahir dari iman dan kebersamaan. Waktu berlalu. Semester baru dimulai, dan kehidupan kampus kembali padat dengan tugas, presentasi, serta dinamika organisasi. Namun, bagi para anggota KKN Desa Karangjati, ada sesuatu yang berbeda. Mereka membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman akademik. Mereka membawa sebuah cerita hidup yang tak ternilai. Maya sering menulis tentang pengalaman di desa itu di buku hariannya. Setiap kali ia membuka halaman-halaman tersebut, bayangan wajah anak-anak desa yang polos dan penuh semangat muncul kembali. Kalau aku jadi guru nanti, aku ingin mengajar di desa, gumamnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar kos. Sinta lebih berani berbicara di depan umum. Trauma rasa takut yang dulu membuatnya sering cemas kini berubah menjadi kekuatan. Kalau aku bisa melewati malam-malam horor di Karangjati, berarti aku bisa menghadapi apapun di hidupku, katanya mantap. Rudi menjadi orang yang paling sering bercerita. Di tongkrongan kampus, ia selalu mengulang kisah tentang suara misterius, bayangan hitam, dan bagaimana mereka akhirnya selamat. Teman-temannya mengira ia melebih-lebihkan cerita, tapi ia hanya tersenyum. Biar mereka percaya atau tidak, aku yang mengalaminya langsung. Di sisi lain, merasa kehidupannya lebih dalam. Ia semakin dekat dengan kakeknya, Kiai Abdul Karim.
Setiap akhir pekan, ia menyempatkan pulang ke Garut, bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga belajar ilmu agama yang lebih serius. Kamu sudah dipilih untuk menyaksikan sesuatu yang orang lain jarang lihat, ujar sang kakek suatu kali. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu harus memperkuat iman dan menyalurkan manfaat untuk orang lain. Bayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku akan berusaha, Kek. Suatu sore, sebulan setelah KKN berakhir, keempatnya berkumpul di sebuah kafe dekat kampus. Obrolan ngalor ngidul, tapi akhirnya selalu kembali pada Karangjati. Ingat nggak, malam waktu Sinta ketakutan dan kita semua kumpul baca doa di ruang tengah? Maya tertawa kecil. Jangan ingetin itu. Aku masih merinding kalau ke toilet sendirian, sahut Sinta, membuat yang lain tertawa keras. Rudi mengangkat gelasnya. Untuk Karangjati, desa yang ngajarin kita arti hidup. Mereka bersulang dengan minuman masing-masing, tapi dalam hati mereka tahu, yang mereka rayakan bukan hanya kenangan, melainkan persaudaraan yang lahir dari ketakutan, perjuangan, dan doa. Malam itu, setelah mereka berpisah, Bayu berjalan sendirian menembus dinginnya angin kota. Ia menatap langit, mencari bintang yang sama dengan yang dulu sering ia pandangi di desa. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih Karangjati. Terima kasih Kek. Dan terima kasih Tuhan, karena sudah menyelamatkan kami semua." Langkahnya mantap. Meski kehidupan terus berjalan, pengalaman itu akan selamanya menjadi cahaya yang menuntun jalannya. Sebab ada hal-hal yang tak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah menjadi kenangan yang tak terhapus.